Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati tim kontra. Saya Raudatul Janah dari tim pro mendukung penuh mosi perdebatan pada hari ini. Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, pemakaian narkoba, dan lain sebagainya. Sekolah merupakan pendidikan atau sarana kita untuk siswa untuk berproses dan berprogres dalam kegiatan belajar maupun mengajar. Ketika anak tersebut dikeluarkan, anak tersebut tidak bisa berproses dalam pengembangan dirinya dan kita tidak bisa mengetahui jati diri anak tersebut seperti apa. Kenapa saya mendukung penuh mosi perdebatan pada hari ini? Poin pertama yang saya ambil adalah hak asasi manusia. Ketika seseorang bersekolah, ia mendapatkan hak pendidikan. Kita warga Indonesia dalam undang-undang pun juga ada bahwa setiap masyarakat, setiap anak atau siswa wajib mendapatkan pendidikan yang setara. Tapi ketika anak tersebut dikeluarkan, di mana mereka bisa mendapatkan haknya tersebut. Justru ketika dikeluarkan, anak tersebut bisa saja putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi karena nama anaknya tersebut sudah di blacklist dan tidak akan bisa masuk sekolah manapun. Yang kedua adalah proses penyelesaian masalah yang bertahap. Ketika seseorang mempunyai problem, tentu saja proses penyelesaiannya bisa bertahap dan tidak langsung di drop out atau dikeluarkan dari sekolah. Ya, ketika seseorang mempunyai masalah, solusi utamanya adalah kita lakukan pendekatan secara dini atau pendekatan kepada pihak-pihak yang berwajib seperti atau atasan yang lebih mendukung mereka seperti kepala sekolah, guru BK, wali kelas dan lain sebagainya. Justru ketika anak tersebut dilakukan pendekatan, ditanya bagaimana problemnya, kenapa bisa terjadi problemnya, apa penyebabnya, dan anak tersebut diajari dan diberitahu konsekuensi yang nantinya akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan problem tersebut. Dan anak tersebut juga harus tahu kerugian yang mereka dapati dari sektor material maupun non-material ketika mereka terkena masalah tersebut. Dan ketika dikasih warning seperti itu, anak tersebut justru malah bisa, oh, saya harus bisa memperbaiki diri karena saya udah dikasih kesempatan oleh pihak sekolah dan saya juga nggak boleh melakukan seperti ini karena akan bisa merusak nama baik sekolah. Yang ketiga adalah dampak sistem drop out atau pengeluaran dari sekolah. Ya, dampak ini banyak mengakibatkan dampak negatifnya. Yang pertama, nama sekolah bisa menjadi buruk atau nama sekolah tidak lagi baik karena banyak anak yang di drop out atau dikeluarkan. Padahal sekolah bisa melakukan penanganan dini terlebih dahulu, didekatkan dengan kepala sekolah, diberi bimbingan berkelanjutan, tidak langsung dikeluarkan seperti itu, yang dimana ketika anak tersebut dikeluarkan, anak tersebut bisa frustasi, depresi, dan malah tidak mau melanjutkan sekolahnya tersebut. Yang keempat adalah poin keadilan sosial. Ya, ketika anak tersebut dikeluarkan dari sekolahnya, anak tersebut tidak bisa lagi mendapatkan pendidikan. Misal anak kita ambil contoh, anak tersebut yang dikeluarkan adalah anak dari warga yang berpenghasilan rendah atau sumber dayanya kurang ya. Dan anak tersebut dikeluarkan dan orang tuanya tidak bisa membiayai karena harus mau tidak mau sekolah di swasta. Dan justru anak tersebut malah bisa menjadi nganggur atau mendapatkan pengangguran yang dimana nantinya tingkat pengangguran di Indonesia bisa meningkat dan juga atau kriminalitas di Indonesia bisa meningkat dikarenakan banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan di sekolah dan anak tersebut malah bisa melakukan banyak perilaku menyimpang yang bisa merugikan banyak aspek. Jadi dampak ekonomi dari ini juga bisa terjadi karena anak-anak tidak bisa bersekolah dan nantinya tidak ada lagi yang bisa melanjutkan kinerja orang-orang yang sudah bekerja pada saat ini untuk negara Indonesia. Dan banyak justru misalkan kita ambil contoh sumber daya manusia yang di drop out adalah dia pintar tapi dia melakukan kesalahan dan justru dia tidak bisa mengembangkan potensinya lagi dan tidak bisa mengembangkan minat bakatnya lagi karena sudah di stop dan tidak bisa bersekolah. Contoh kita bisa ambil kasus perundungan di sekolah ya. Ketika ada perundungan di sekolah, kita panggil pihak-pihak yang terlibat saja kepada kepala sekolah ataupun wali kelas dan guru BK agar anak tersebut di reminder, diberikan peringatan pertama terlebih dahulu agar tidak mengulangi lagi masalah dan anak ini dikasih kesempatan atau dorongan motivasi belajar agar anak tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan justru anak tersebut dihakimi dan dikucilkan, tapi kita beri semangat agar anak tersebut benar-benar bisa berubah dan anak tersebut bisa berkembang di sekolah tersebut, tidak dikeluarkan seperti itu saja. Jadi semua warga Indonesia juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan setara. Poinnya adalah itu.
Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah, jadi mengeluarkan anak dari sekolah banyak membuat dampak negatifnya. Karena bisa mengakibatkan gangguan psikis ya, seperti depresi yang tadi saya sudah bilang. Dan anak tersebut jadi mentalnya down. Dan anak tersebut bingung ingin kayak gimana dan tidak mempunyai teman. Justru ketika kita ambil kasusnya bukan hanya 1 atau 2 saja. Misalkan ada 10 anak yang kayak gitu di setiap provinsinya, ya tentunya bisa merugikan sendiri buat sumber daya manusia yang nantinya akan melanjutkan kinerja-kinerja orang-orang penting di negara Indonesia ya. Dan jadi bisa saya simpulkan atau saya bisa mengasih solusi agar kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak tersebut dan memberikan bimbingan berkelanjutan, di mana anak tersebut diberikan bimbingan khusus terhadap secara private aja seperti guru BK, kepala sekolah, dan wali murid, agar anak tersebut benar-benar bisa berubah setiap harinya dan berkembang, dan justru di akhir endingnya anak tersebut bisa memberikan prestasi yang baik untuk sekolah dan lingkungan masyarakat. Demikian argumen yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.